Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari playlist di BEM A Basic, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang indikator-indikatornya, kita sudah membahas tentang momentum dan reentry. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya CSAK ya guys ya. Oke, CSAK. Kalian kalau mengikuti playlist ini dengan sabar nanti ya, sekitar sampai mungkin 20 video atau 25 video, kalian akan paham apa itu BBMA dan insya Allah kalian tuh akan bisa entry, bisa mendapatkan uang yang banyak guys dari sini kalau kalian fokus ya. Nah, CSAK ini adalah apa? Ini adalah candle. Ini adalah singkatan dari candle arah kukuh. Sebenarnya banyak istilah dalam BBMA ya guys ya, tapi di sini saya kasih yang penting-penting saja ya supaya kalian tidak terlalu bingung. Jadi candle arah kuku ini adalah ketika ada candle atau candlestick yang dia itu close melewati semua MA ya, semua MA kecuali MA 50 ya, dan mid BB. Jadi ketika ada nanti candlestick yang dia close melewati mid BB dan melewati semua MA, maka itu disebut CSAK. Kalau dia close-nya ke atas, close-nya di atas mid BB, maka namanya CSAK buy. Kalau di bawah, namanya CSAK sell. Seperti itu ya guys ya. Jadi berantakan. Oke, nggak apa-apa. Kita akan screenshot lagi. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada candlestick ini ya. Nah, candlestick putih ya. Ini candle bullish, ya kan? Berarti close-nya di mana? Close-nya di sini. Nah, dia close melewati melewati mid BB, dia close melewati mid BB, dia close melewati mid BB, melewati semua MA ya. MA5, MA10 low, MA5, MA10 high, dia dilewati semua langsung tembus ke atas ini. Walaupun dia tidak melewati MA50 tidak masalah ya, tapi jika CSAK ini melewati MA50 juga, maka itu lebih bagus lagi. Seperti itu ya guys ya. Jadi ini adalah contoh CSAK. Kenapa? Karena dia close di atas mid BB dan di atas semua MA, MA5, MA10 low dan juga di atas MA5, MA10 high. Itu namanya CSAK buy. Terus akan kita kasih contoh lagi. Di sini ada CSAK sell. Kita belum ngomongin cara entry-nya ya guys ya. Kita belum ngomongin cara entry-nya. Nah, di sini ada CSAK sell ya, CSAK sell. Kenapa kok ini disebut CSAK sell? Karena dia ada close-nya kan di sini ya, karena ini candle bearish. Close-nya di sini dia close melewati mid BB dan close melewati semua MA. Nah, misalnya ada kayak gini candle yang ini. Ini bukan CSAK karena walaupun dia close di bawah mid BB, dia kan close-nya di sini ya. Dia close di bawah mid BB, tapi dia tidak melewati MA5, MA10 low di sini. Dia tidak melewati ini. Harusnya dia close-nya di bawah sini, baru bisa kita sebut CSAK. Nah, candle yang ini CSAK nih, CSAK buy. Kenapa? Karena dia close di atas mid BB dan di atas semua MA. Ya, paham ya guys ya? Candle yang ini juga bisa disebut CSAK karena dia close-nya kan di sini. Aduh. Dia close-nya kan di sini. Dia close di atas mid BB dan close di atas semua MA. Kan MA-nya posisinya di sini, masih di atasnya. Nah, kalau ini sudah candle momentum. Kenapa? Karena dia close di atas top BB. Paham ya guys ya? Paham ya? Semoga paham lah ya. Nah, sebelumnya kan kita membahas momentum ya. Kita membahas signal kemarin ya. Jadi signal ini itu ada momentum. Terus ada lagi CSAK. Jadi ketika ada momentum sama CSAK ini kalian nggak boleh entry. Tidak boleh entry ya guys ya. Kenapa? Karena dia hanya sinyal bukan setup. Terus kalian masuknya di mana? Kalian masuk atau entry-nya itu di re-entry ya guys ya. Jadi setelah momentum itu nanti akan ada re-entry. Setelah CSAK juga akan re-entry. Walaupun ini saya kasih tanda kayak gini. Aduh. Ini. Walaupun belum tentu ya kalau re-entry CSAK itu. Jadi setelah CSAK itu belum tentu ada re-entry. Tapi kalau setelah momentum pasti ada re-entry.
Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, saya kasih contoh yang ada re-entry-nya ya. Re-entry itu apa sih? Re-entry itu ketika dia turun ke MA5 atau MA10 low atau high ya. Kalau buy berarti low, kalau ada CSAK sell berarti ke MA high. Ini nih. Ini nih, ini apa ini? Ini CSAK buy. Karena dia close di atas mid BB dan di atas semua MA. Paham ya? Nah, karena ada CSAK, kita akan menunggu re-entry. Disitulah kita akan entry. Nah, re-entry-nya di mana? Dia re-entry-nya akan di MA5, MA10, low di sebelah sini. Nah, apakah dia turun ke sini? Dia nggak turun ya guys ya, nggak sampai. Ini ada candlestick yang dikit, tapi dia nggak sampai ke sini. Ini ya bisa lah disebut re-entry, tapi ya kalau nggak juga nggak apa-apa. Makanya saya tadi bilang setelah CSAK itu tidak selalu ada re-entry. Yang selalu ada re-entry itu ketika setelah momentum. Nah, di sini kan nggak ada re-entry. Nggak ada re-entry, dia naik, 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 membentuk momentum di sini. Ada momentum. Dia close di atas top BB. Setelah ada momentum, kita tidak bisa langsung entry ya. Kita nunggu dulu untuk re-entry. Nah, ketika ini dia sampai ke area MA5, MA10 low, di sini kita bisa entry di sini, kita akan naik ya. Akan naik dapat berapa ratus pip ini. Ini banyak banget ini, guys. Ketika turun lagi, kita bisa entry lagi, naik. Sini kita TP. TP. Ya. Seperti itu ya, guys ya. Gimana, paham nggak ya? Saya rasa paham lah ya. Kita akan cari contoh lainnya. Kita akan coba cari CSAK yang ada sell-nya ya, yang ada re-entry-nya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat candlestick yang ini, dia close-nya kan di sini ya, candle merah ya ini, candle bearish, close-nya di sini. Dia close melewati mid BB, melewati MA5, MA10 low, dan melewati MA5, MA10 high. Maka ini disebut CSAK sell. Kalau ada CSAK, kita tidak langsung entry, tapi kita menunggu re-entry. Re-entry-nya di mana? Re-entry-nya di sebelah sini nih. Di sebelah sini. Jadi dia turun, terus dia naik sebentar ke area sini. Ini adalah MA5, MA10 high. Jadi kalau CSAK sell, kita nunggu re-entry di MA5, MA10 high yang atas ini ya guys ya. Kalau udah sampai sini kita bisa entry, terus bisa kita, ini kan turun ya. Walaupun setelahnya naik lagi, tapi kan ini sempat turun ya. Sempat turun berapa ratus pip. Misalkan ini di 2991, ini di 2970. Ini udah turun berapa guys? 210 pip ya. Ini banyak banget ya. Kalian udah bisa dapat ratusan dolar ini di sini doang. Nah, untuk caranya bagaimana? Cara TP-nya nanti kita bisa menggunakan Vibo ya. Nantilah kita akan belajar itu. Tapi kalau kalian nggak sabar, kalian lihat saja playlist left trading yang ada di channel saya ini. Di situ saya menjelaskan saya entry-nya bagaimana, TP-nya bagaimana. Di situ ada ya guys ya. Tapi kalau kalian sabar ya kalian tunggu saja, nanti playlist ini akan membahas itu juga kok nanti. Yang penting kalian paham dulu mana CSAK dan mana momentum. Kita kan coba cari lagi lah terakhir lah ya, terakhir guys. Jadi ketika ada CSAK kita akan nunggu re-entry, terus nanti kita akan entry. Nah di sini sebenarnya ada CSAK ya, ada CSAK ini dia close di atas mid BB dan di atas semua MA. Tapi kenapa ketika dia membentuk re-entry dia nggak naik tapi malah turun? Nanti itu ada cara memanfaatkan cara memanfaatkan CSAK itu ada ya guys ya. Tapi itu nanti. Kita bisa kasih contoh inilah. Di sini ada candle yang ini CSAK buy ya. Kenapa kita sebut CSAK buy? Karena dia close di atas mid BB dan di atas semua MA. Kalau candle yang ini tidak ya, karena candle ini dia itu masih close-nya kan di sini, dia masih close di bawah mid BB, maka dia tidak disebut CSAK. Nah, yang disebut CSAK itu ini, ketika ada CSAK kita tidak langsung entry ya, kita menunggu re-entry di MA5, MA10 low di bawah ini. Nah, di sini kita bisa entry tapi kita floating dulu ya, kita turun dulu baru naik. Nah, cara mengatasinya gimana kalau floating dulu nanti ya? Kita akan pakai Vibo nanti. Nanti kita bisa entry-nya di sini. Ya, tapi itu peranan multi time frame guys. Jadi nanti akan belajar time frame kedua bagaimana, time frame ketiga bagaimana, itu akan sedikit rumit ya. Yang paling ini kalau saya langsung ke situ nanti kalian nggak paham ya, yang pemula-pemula banget. Makanya kalian harus pelan-pelan. Jadi belajarnya itu pelan-pelan guys ya. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Pokoknya kalian paham dulu yang mana CSAK, mana momentum. Jadi kalian sering-sering lihat market lah. Oh ini momentum, oh ini CSAK. Itu nanti kalian akan tahu. Terkait loh ini setelah momentum kok setelah re-entry kok nggak naik lagi, setelah CSAK kok nggak naik lagi bang. Nah itu nanti ya guys ya nanti. Nah di sini ada momentum,
Ada momentum, dia turun ke MA low, dia naik. Nah, di sini kita entry. Gampang sebenarnya BBMA ini, guys. Coba lihat, ini ada momentum sell. Dia naik ke MA5, MA10 high di sini. Dia turun dulu sebelum naik ya. Dia turun dulu. Ini udah turun ratusan pip ini, guys. Dari 3213 sampai 3205 sekitar ini kan. Ini udah 130 pip ya. Banyak banget, guys. Banyak banget. Kalian entry 0,01 udah dapat 200.000 lebih itu. Jadi lumayan banget ya. Apalagi kalau entry-nya kalian lot besar udah kaya kalian, guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Yang intinya video kali ini kita membahas CSAK dan reentry. Semoga kalian paham. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah lainnya lah. Ya, pelan-pelan dulu supaya kalian benar-benar paham. Nanti tidak melakukan kesalahan dalam entry. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.